Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pembahasan tentang ijma dalam tafsir. Ijma secara bahasa adalah al-azmu ala syai', keinginan untuk melakukan sesuatu atau kesepakatan semua orang atas segala sesuatu, atas suatu hal. Adapun definisinya secara syar'i adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari umat ini setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu masa dalam hal suatu masalah, di suatu masa dalam hal suatu masalah syariah. Itu adalah definisi ijma. Ijma'nya ulama tafsir secara khusus maka maksudnya adalah kesepakatan ulama tafsir terhadap suatu makna ayat yang tidak diselisih oleh seorang pun dari ulama tafsir yang terkemuka. Kemudian macam-macam ijma, ada ijma yang sorry, yang tegas, yang jelas. Ketika seorang mujtahid menunjukkan dan menampakkan pendapatnya secara terang-terangan. Ada juga jenis yang kedua yaitu ijma sukuti. Maksudnya adalah sebagian ulama mujtahidin diam, tidak berkomentar setelah mereka mengetahui suatu hukum. Jadi ada satu hukum yang disebutkan oleh ulama mujtahid yang lain, lalu sisanya diam, tidak mengingkari. Maka ini menjadi ijma, namanya ijma sukuti. Faedah disebutkannya ijma adalah karena ketika ijma itu sudah pasti, sudah benar, menunjukkan adanya hujah qat'iyah, hujah yang atau dalil yang sangat kuat, yang bisa membantah, mematahkan pendapat orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian, ijma ini menjadikan dalil yang dhonni, yang awalnya adalah dalil yang dhonni, tidak menunjukkan yakin bahwa itu maksudnya, atau dalil itu tidak sekuat setelah dikuatkan dengan ijma. Lalu kemudian terkadang suatu dalil dalam suatu masalah itu tersembunyi. Kemudian adanya ijma menjadikan dalil tersebut tidak perlu lagi disebutkan karena tersembunyi atau karena tidak tampak. Sehingga cukup disebutkan ijma saja. Kemudian selanjutnya faedah dari ijma adalah dalil ini kadang bisa ditakwil, bisa ditaksis, sementara ijma menghilangkan ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan ditakwil dan ditaksis. Terkadang juga ada hadis yang diperselisihkan para ulama apakah hadisnya itu sahih atau tidak sahih. Nah, ketika sudah ada ijma, maka ijma inilah yang menjadi pemutus perkara, menjadi hakim atas perbedaan pendapat tentang sah atau tidak sahih atau tidak sahihnya suatu hadis. Apa alasan para ulama tafsir menyebutkan ijma di dalam kitab tafsir mereka? Yang pertama adalah karena adanya beberapa kemungkinan makna sehingga dibutuhkan keputusan yang lebih tegas dan juga untuk menjelaskan posisi di suatu masalah, mana masalah yang disepakati oleh para ulama dan mana yang masih menjadi area pembahasan perbedaan ulama. Kemudian juga terkadang digunakan untuk membantah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau para ahli bid'ah. Juga untuk menolak asumsi adanya makna yang rusak, ada makna yang keliru. Juga menyelisihi tafsir ayat dari zahirnya ketika berbeda. Atau terkadang juga untuk menyelisihi penggunaan yang lumrah atau penafsiran sebagian orang yang melihat ada suatu fenomena, misalkan ini masyhur penafsirannya seperti ini, padahal tidak, atau zahirnya nampaknya seperti ini, padahal ternyata tidak, maka ijma menjadi penjelas dalam masalah tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan pendapat para ulama tafsir dan sebab-sebabnya. Sebab perbedaannya para ulama di kalangan para sahabat
dan itu jumlahnya sedikit. Mengapa sedikit terjadi khilaf di kalangan para sahabat? Yang pertama adalah karena Rasulullah SAW ada di antara mereka, sehingga mereka ketika berselisih pendapat mudah bagi mereka untuk rujuk kepada Rasulullah. Kemudian juga Nabi SAW melarang para sahabat untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian luasnya ilmu para sahabat terhadap ilmu syar'i dan mereka juga kuat dalam ilmu bahasa Arab. Selain itu, dari sisi generasi, mereka adalah hidup di generasi yang terbaik, khairul qurun, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adanya perbedaan pendapat yang sedikit tersebut, tetapi jenisnya adalah ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu bukan ikhtilaf tadad. Apa maksudnya ikhtilaf tanawu? Maksudnya adalah misalnya masing-masing mengungkapkan sesuai dengan makna yang berbeda, dengan makna dengan ungkapan yang berbeda. Jadi ungkapannya berbeda tapi maknanya satu, ujung-ujungnya mengarah kepada makna yang sama. Kemudian terkadang ada seorang ulama tafsir dari kalangan para sahabat yang menyebutkan nama secara umum sebagai contoh saja atau sebagai tanbih, isyarat, bukan sebagai batasan. Ini menyebutkan contohnya, bukan sebagai pembatasan, hanya itu saja, tidak membatasi. Kemudian terkadang ada lafadz yang ihtimal, yang memiliki kemungkinan-kemungkinan lebih dari satu. Lalu terkadang juga mengungkapkan suatu makna dengan lafadz-lafadz yang mirip-mirip. Dengan lafadz yang mirip-mirip. Ada juga yang lafadznya berbeda tapi maknanya ujung-ujungnya satu, dan terkadang lafadznya juga mirip-mirip. Adapun sebab khilafnya para ulama salaf, karena satu ayat memiliki lebih dari satu qiraah. Kemudian ada khilaf dari sisi i'rabnya, penjelasan i'rabnya. Lalu ada umum dan khusus, lalu ada idmar dan idhar. Kemudian juga khilaf mereka dalam menafsirkan ayat, ya, perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat. Kemudian dalam suatu lafadz memiliki kemungkinan lebih dari satu makna. Lalu ada kemungkinan ini mutlak atau muqayyad dalam ayat. Lalu dari sisi lafadz ada makna hakiki dan majazi. Lalu selanjutnya adalah penyebabnya karena ada nasakh, mana ayat yang dinasakh dan mana yang tidak dinasakh. Alihkah maksudnya ayat itu diberlakukan tidak ada nasakh. Istilah-istilah dalam ilmu tafsir, istilah-istilah baru. Al-ittijah. Ittijah maksudnya adalah arah atau eh, pendapat yang dipilih oleh ulama tafsir, metode arah yang dipilih oleh ulama tafsir dalam penafsiran mereka. Adapun manhaj, metode, jalan yang mengarah kepada tujuan tersebut. Adapun wal uslub awit thariqah, metodologi atau cara, ini adalah cara yang digunakan oleh ulama tafsir ketika menempuh metode yang digunakannya. Kemudian ini arah, ini model penafsiran. Bentuk-bentuk penafsiran ada tafsir at-tahlili, tafsir ijmali, tafsir maudhu'i, dan tafsir al-muqaran. Tafsir at-tahlili maknanya adalah mencari ayat-ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf. Dan kelebihannya ini adalah bentuk penafsiran yang paling klasik, ya, paling muncul sejak awal. Dan ini yang paling banyak di kitab-kitab tafsir. Jadi urutannya sesuai dengan urutan ayat saja, sesuai dengan urutan di mushaf, penafsirannya begitu. Dan ada keterpautan, ada tingkatan yang bermacam-macam. Dari sisi ada yang tafsir yang singkat, ada tafsir yang panjang lebar. Kemudian metode-metode yang digunakan juga bermacam-macam. Metode dan uh, corak atau pola penafsirannya juga berbeda-beda. Ada yang unggul dari sisi hukum, ada yang unggul dari sisi bahasa, ada yang menonjolkan dari sisi riwayat. Ini yang penting ketika dia disusun berdasarkan urutan ayat atau surat dalam mushaf disebut dengan tafsir at-tahlili. Kemudian ada tafsir al-ijmali. Ini sesuai dengan masih dengan susunan mushaf tetapi penjelasannya berdasarkan makna dan
konteks tujuan atau maksud dari suatu ungkapan. Ada beberapa tulisan tafsir dalam bentuk tafsir al-ijmali, di antaranya adalah Kalamul Manan, tafsir Taisir Karimir Rahman oleh tafsir As-Sa'di secara global, tidak dibahas satu persatu, dirinci, dikupas lafaz-lafaz dan ayat-ayatnya. Tetapi dibahas langsung secara konteks, secara kalimat paragraf. Contohnya At-Taisir fi Ahadithi Tafsir karya An-Nasiri, kemudian Tafsir Al-Ajza Al-Asyara Al-Ula Muhammad Shaltut. 10 juz pertama. Tafsir 10 juz pertama karya Syekh Mahmud Shaltut. Kemudian ada tafsir Al-Muqaran, tafsir perbandingan. Maksudnya adalah menafsirkan ayat-ayat dan mengumpulkan seputar ayat-ayat tersebut dalil dari Al-Qur'an maupun hadis atau ucapan para sahabat dan tabi'in. Lalu diperbandingkan. Kelebihannya adalah adanya perbandingan antara teks dengan teks, ada antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau bahkan antara satu ayat dengan hadis yang sesuai dengan pembahasannya, yang sesama pembahasan. Kemudian terkadang juga ada perbandingan antara Al-Quran dengan kitab lain, kitab yang lain, kitab Taurat atau Injil, yang dijelaskan nanti mana mana perbandingannya, kesamaannya maupun perbedaannya, mana yang lebih yang menunjukkan adanya perubahan dan yang lainnya. Kemudian juga ada perbandingan pendapat para ulama tafsir. Disebutkan para ulama tafsir ucapan-ucapan mereka dalam bentuk perbandingan. Selanjutnya adalah tafsir al-maudhu'i. Al-maudhu'i topiknya, pembahasan. Tafsir ayat-ayat yang membahas satu topik tertentu. Jadi diambil dari satu pembahasan yang sama, dibahas ayat-ayat apa saja. Bentuknya ada tafsir Al-Quran bil Quran, ada tafsir ayatul ahkam, ada al-ashbah wan nadhair, dan ad-dirasat at-tafsiriyah. Macam-macam tafsir maudhu'i. Yang pertama, penafsiran satu kalimat, diambil dari satu kalimat dari kalimat Al-Quran, lalu dikumpulkan semua ayat yang membahas kalimat tersebut. Kemudian baru ditafsirkan satu persatu. Jenis yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang membahas satu materi tertentu, satu masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, penentuan topik yang dibahas oleh satu surat Al-Quran. Lalu kemudian dirosa, dipelajari. Ini satu surat, bukan satu ayat. Metode atau manahij, metode-metode dalam penafsiran. Ada al-ilmi, ada al-fiqhi, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i atau al-aqli, ada tafsir al-adabi, sastra, ada tafsir al-bayani, ada tafsir al-ijtimai, sosial, dari sudut pandang sosial masyarakat. Kemudian ada tafsir al-lughawi. Tafsir al-ilmi ini maksudnya mengarah ke sains. Selanjutnya adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yang lebih mendominasi nukilan-nukilan dan riwayat-riwayat yang sahih. Mengapa tafsir al-ma'thur ini kurang dominan, kurang kuat? Terkadang ada tafsir-tafsir yang menyebabkan kelemahan-kelemahan dari tafsir bil ma'thur adalah karena ada riwayat-riwayat yang maudhu, riwayat-riwayat yang palsu. Kemudian adanya riwayat-riwayat Israiliyat. Dan salah satu penyebab lemahnya jenis atau tafsir al-ma'thur ini menjadi lemah ketika dibuang sanad-sanadnya. Tetapi ketika tafsir bil ma'thur ini sahih, nukilan-nukilannya sahih, maka wajib diambil, wajib diikuti, harus diterima. Sumber tafsir bil ma'thur yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, tafsir yang ayat yang bersambung dengan ayat setelahnya, penafsiran ayat setelahnya yang menafsirkan ayat sebelumnya. Kemudian ayat lain di tempat lain yang menafsirkan ayat tertentu, sama-sama dalam Al-Qur'an. Kemudian sumbernya juga dari sunnah nabawiyah atau dari hadis. Bentuk penjelasan hadis terhadap Al-Qur'an adalah yang pertama, menjelaskan ayat yang masih global, ayat yang masih belum ditentukan atau belum dipahami apa maknanya. Lalu kemudian menjelaskan makna lafaz
Yang ketiga adalah menjelaskan hukum tambahan, memberikan hukum tambahan, dan terkadang hanya menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antara sumbernya lagi, penafsiran para sahabat dan penafsiran para tabi'in. Adapun metode tafsir birra'i, tafsir menggunakan akal, yaitu dengan cara berijtihad. Tafsir dengan ijtihad, tafsir dengan ad-dirayah, tafsir dengan akal, ini nama lainnya, tafsir dengan ar-ra'yu. Macam-macamnya, karena ini menggunakan akal, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jika menggunakan akal tetapi diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, atau orangnya juga mengetahui faham lughah Arabiyah dan mengetahui kaidah-kaidah syariat, maka itu diperbolehkan. Dan menjadi tercela kalau hanya sekedar mengandalkan akal-akalan saja, tidak berdasarkan wahyu, tidak memiliki ilmu yang kuat terhadap syariat, apalagi ditambah dengan mengikuti hawa nafsu, maka hukumnya menjadi haram. Wallahu alam bisawab. Ini adalah materi yang berkaitan dengan tafsir. Selanjutnya akan dibahas di video yang akan mendatang. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.